kembali lagi ke channel YouTube kami, murah banget. Nah, sebelum lanjut ke video ini, aku mau ngucapin makasih banget buat kalian yang udah ngeklik video ini, dan makasih juga buat penonton setia kami. Sekarang aku mau share apa sih bedanya reseller dan dropshipper. Pasti banyak dari kalian yang masih bingung nih, apa sih itu bedanya? Terus keuntungannya apa sih? Kerugiannya apa sih? Bagusan mana? Reseller atau dropshipper? Nah, di sini kita akan ngebahas semuanya menjadi lebih lengkap buat kalian yang baru memulai bisnis atau baru mau terjun nih di dunia bisnis. Wajib banget nonton video ini. Tapi sebelumnya kalian harus like, comment, and subscribe video ini ya. Nah, sekarang kita akan mulai dari reseller dan dropshipper itu pengertiannya gimana sih? Dropship adalah metode penjualan di mana penjual atau dropshipper hanya memerlukan memasarkan gambar saja. Jadi, mereka tidak perlu yang namanya istilahnya tuh stok barang. Mereka nggak perlu nge-packing barang sendiri. Mereka nggak perlu yang namanya bikin gudang besar untuk stok gitu. Jadi mereka hanya perlu jual barang dan nanti barangnya itu akan dikirimkan oleh supplier dari yang diambil dropshipper tersebut. Jadi dropshipper itu cuma perlu yang namanya jual gambar aja. Dia nggak perlu stok barang. Contohnya nih ya. Nah, strukturnya kayak gini. Contoh, kamu nih harus pilih dulu. Kamu mau menentukan kamu pengen jual barang apa. Misalnya fashion wanita atau kosmetik. Nah, kamu cari tuh suppliernya yang pengirimannya cepat dan harganya yang murah. Setelah kamu ketemu sama supplier tersebut dan bekerja sama dengan dia, kamu pasarkan gambar-gambar dari supplier tersebut ke sosial media kamu atau e-commerce yang tersedia sekarang. Nah, setelah kamu memasarkan nih barang-barang dagangan kamu atau gambar-gambar kamu ke sosial media atau e-commerce lainnya, nah, ada konsumen yang nyangkut di kamu. Nah, ketika konsumen itu masuk, kamu akan memesankan kepada supplier untuk mengirimkan barang dagangan ke konsumen dengan atas nama pengirimnya toko kamu. Nah, dari sini pasti banyak yang bertanya-tanya, apa sih kelebihan dan kekurangan dari reseller dan dropshipper tersebut? Sekarang kita akan ngebahas kelebihan dari dropshipper. Kelebihan pertama dari dropshipper, yang jelas kamu nggak perlu yang namanya stok barang. Yang kedua, kamu nggak perlu repot-repot mengatur pengiriman barang. Yang ketiga, kamu hanya perlu mengeluarkan modal kecil. Kamu nggak perlu modal besar untuk dropshipper ini. Yang keempat, kamu nggak perlu memakai tim kecil atau memiliki sebuah gudang untuk mengatur stok kamu. Yang kelima, kamu jam kerjanya lebih fleksibel. Kamu bisa ngelakuin ini di mana aja dan kapan aja. Enak banget kan? Nah, dan untuk kelemahan dari dropshipper ini, yang pertama, kamu tidak bisa mengatur stok barang. Yang artinya ketika kamu ingin menjual barang dan barang itu habis, otomatis kita nggak bisa jual. Jadi kamu harus sering-sering cek dan mengontrol stok dari supplier kamu. Yang kedua, kamu nggak bisa mengatur pengiriman barang dan adanya resiko dari pengiriman barang tersebut. Misalnya, supplier salah menulis nama pengirim atau supplier ada salah mengirimkan barang karena bukan kamu yang mengirim sendiri dan mengecek sendiri. Yang ketiga, kamu nggak bisa mengatur harga barang. Misalnya harga di supplier ini naik nih atau turun, jadi kamu harus sering-sering mengontrol dan mengecek harga dan stok dari barang tersebut. Kita akan ngebahas kelebihan dan kekurangan dari reseller. Pertama, kita ngebahas kelebihannya terlebih dahulu. Pertama, kelebihannya kita mempunyai kontrol penuh dalam stok barang. Jadi kita nggak perlu yang namanya khawatir stok barang kita habis karena kita benar-benar mempunyai
kontrol penuh dalam stok barang kita. Yang kedua, kamu bisa mengatur harga. Jadi, kamu bisa menaik dan menurunkan harga tanpa harus takut supplier tersebut menaikkan atau menurunkan harga tersebut. Yang ketiga, kamu mempunyai kontrol penuh dalam pengiriman barang. Jadi, itu bisa mengurangi resiko dalam kesalahan pengiriman barang karena kamu mempunyai kontrol penuh dan kamu mengontrol sendiri kelebihan dan kekurangan tersebut. Nah, sekarang kita akan ngebahas kekurangan dari reseller. Yang pertama, kamu tentunya harus memiliki modal lebih besar daripada dropshipper. Karena kalau dropshipper tidak perlu melakukan stok barang dan lain-lain, sedangkan reseller kamu harus melakukan stok barang, jadi kamu harus membeli barang terlebih dahulu baru menjualnya. Yang kedua, kamu harus memiliki minimal tim kecil untuk mengatur stok barang, customer service, packing, dan sebagainya. Yang ketiga, kamu harus memiliki minimal sebuah gudang kecil untuk menyimpan barang-barang stok kamu. Seperti itu. Nah, itu dia kelebihan dari dan kekurangan dari reseller dan dropshipper. Dari kedua hal itu, pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, kamu bisa memilih mana yang kamu ingin, menjadi reseller atau menjadi dropshipper. Kamu bisa memilih sesuai yang kamu inginkan. Lebih jelasnya, kalian bisa langsung cek di web kami www.murahbanget.id. Di situ ada blog tentang pengertian kelebihan dan kekurangan dari reseller dan dropshipper. Nah, di website kami juga menyediakan, kami juga bisa menerima open reseller dan dropshipper. Kalian bisa langsung hubungi CS kami yang tertera di web kami ya, di www.murahbanget.id. Sekian video dari saya Reni, mohon pamit undur diri. Mohon maaf banget apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pengucapan dalam kata-kata. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian supaya teman kalian juga tahu apa sih bedanya reseller dan dropshipper. Thanks for watching. See you, bye-bye.